Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi di channel Iksas Badung, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar bahasa Inggris. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang katanya itu sudah ahli dalam berbahasa Inggris. Satu sebagai alumni dan sebagai ketua Iksas Badung, dan satunya sebagai santri aktif. Untuk lebih jelasnya bisa kita berbincang santai kepada dua narasumber. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menyapa terlebih dahulu dan agar memperkenalkan diri memakai dua bahasa. Kita coba tes bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya tidak perlu, sebagai transit saja bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya mulai dari yang tertua dulu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Kak Hadar? Saya panggilnya Kak Hadar. Ya. Silahkan perkenalkan dulu, tidak nama dan jabatan di Iksas. Okay, thank you very much for your time. My name is Hadaruddin. Usually someone call me Hadar Wahid in the around Kuta or in Islamic building in Sukurjo, called Hadar, and then graduated from University of Malang. Oke. Lanjut. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. I would like to introduce myself to you all, for all everybody here. My name is Abi Kusairi. You can call me Abi. I'm graduated from Islamic boarding school, exactly Ibrahimi University. Now my graduate is Sharia Economic and Business Management. So thanks very much for the time given. Thank you. Wow, luar biasa. Saya pribadi dulu di sini ketar-ketir kawan-kawan. Kenapa? Saya secara pribadi tidak sebaik dua narasumber yang kebetulan hadir pada kesempatan kali ini. Jadi ini adalah Kak Hadar atau Hadar Wahid. Hadar Wahid dan menjabat sebagai ketua Iksas alumni, dan saudara Abi sebagai santri aktif, ketua Iksas ya, ketua Iksas. Ketua Iksas mantan ketua Iksas periode tahun berapa? Periode 2008. Oke, kita lanjut. Kenapa Iksas Badung mengangkat tema tentang bahasa Inggris pada kesempatan kali ini? Tidak lain agar kita ingin membuka persepsi publik yang mungkin menganggap bahwa santri hanya belajar tentang kitab kuning saja. Tetapi di sini kita bisa buktikan bahwa santri itu juga belajar tentang bahasa Inggris. Bisa kita tanyakan satu-satu kepada narsum, apa motivasi belajar bahasa Inggris dan bagaimana kondisi di pesantren itu belajar bahasa Inggris? Apa mungkin berbeda dengan yang lain atau mungkin sama? Saya mulai dari yang aktif dulu. Well, thank you very much for the second time. Saya mencoba. Oh ya. Jangan, soalnya ini pembaca tidak semuanya ngerti bahasa Inggris. Okay. Termasuk saya. Baik, saya akan mix ya. Berarti mix. Iya, mix. Kita mix pembicaraan tentang pertanyaan pertama dari moderator yang menanyakan motivasi saya dalam belajar bahasa Inggris. Tentu dilandasi rasa ingin tahu yang pasti tentang bagaimana bahasa Inggris itu bisa bahasa yang mendunia. So English is international language which everybody must know about that. So jadi rasa ingin tahu setiap orang itu ternyata mendunia. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa bahasa Inggris harus diketahui banyak orang, padahal bahasa Inggris bahasanya orang apa yang kalau dikatakan orang barat, tapi orang timur semuanya wajib tahu, dan itu menjadi salah satu dasar bagi siapapun wajib kita warga Indonesia
harus mengetahui tentang bahasa Inggris. Itu yang mungkin yang mendasari awal bagaimana saya harus belajar bahasa Inggris, tentunya untuk mengupgrade kualitas diri saya lebih baik. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Di pesantren kultur belajar bahasa Inggris itu sudah terbangun lama, atau di Sukorejo yang khususnya ya, itu apa sudah terbangun lama atau baru-baru ini? So for sure, for me, kalau di Sukorejo tentunya awal dari mondok tahun 2010 ya, 2010. Tentu kalau di pesantren kita kenal dengan ada lembaga ESA, English ya, English Student Association, yang mengajarkan salah satu pendidikan yang khusus di belajar bahasa Inggris. Jadi ada 2 lembaga yang mengajarkan bahasa Inggris. Selain di kursusan di ESA, kita juga belajar di ASBAS. Tentunya lingkungan asrama bahasa, English dormitory. Jadi ketika kita sudah belajar di kursusan, kita terus akan belajar di asramanya, yaitu di ASBAS itu sendiri. Jadi sehari-hari dari pagi sampai menjelang tidur pun kita wajib berbahasa Inggris 24 hours. Di asrama setiap harinya pakai bahasa Inggris? Tentu pakai bahasa Inggris. Karena ada sanksi ketika kita tidak memakai bahasa Inggris, dan ketika kita ketahuan maka kita wajib ada punishment. Sanksi. Oke. Jadi teman-teman yang masih atau adik-adik yang ingin mondok ke Sukorejo, di sana sudah disediakan lembaga bahasa Inggris yang namanya ESA. Jadi kalau yang berminat akan belajar di pondok pesantren Sukorejo atau pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, bisa langsung cari namanya lembaga ESA, ya kan? Di sana fokus belajar bahasa Inggris, dan kulturnya kesehariannya memakai bahasa Inggris. Oke, itu perspektif dari santri. Sekarang kita akan coba manfaat bahasa Inggris di Bali, terutama yang sudah alumni. Seberapa penting bahasa Inggris itu ketika kita sudah nyampe di masyarakat, khususnya Bali yang dikenal dengan Bali pariwisata, atau Bali yang sudah tempatnya orang dunia sudah di sini. Ya, silakan. Untuk mengawali dasar untuk saya bisa belajar bahasa Inggris itu ketika saya itu pulang ke Bali dari pondok from Islamic building, when I see in the Kuta some tourists Maduris can use pidgin language. Jadi pidgin language is bahasa pasaran. Bahasa pasaran. Iya, bahasa pasaran yang dipakai di daerah Kuta. Bahasa pasaran itu gimana? Tidak memakai grammatical English. Tidak memakai teori. Iya, teori. Hanya listening mungkin ya? Listening, hanya bisa, yang penting speaking. Yang penting bisa cakap sama bule atau dengan kawan-kawan yang lain begitu. Nah, di situ. Kemudian yang kedua, pentingnya bahasa Inggris di dunia pariwisata, yaitu kenapa saya ngambil jurusan bahasa Inggris, training education in Universitas of Islam Malang, karena background saya yang jelas kalau mau willy-nilly, mau tidak mau, yang jelas saya pulang ke Bali. Nah, dengan demikian saya harus bisa untuk mendalami bahasa Inggris secara tidak hanya di pidgin, tapi bagaimana secara grammatical dan bagaimana saya speaking in well. Ya, speaking in well artinya fasih dalam bahasa Inggris itu. Oke. Berarti fasih dalam retorikanya, dan juga gramatikalnya. Semuanya. Iya, semuanya. Apa bedanya ketika kita sudah di Bali nih ya, kita sudah berinteraksi dengan bule. Orang yang hanya ngerti speakingnya, tapi gramatikalnya tidak menguasai. Sama dengan orang yang memiliki kemampuan dua-duanya. Apakah itu ada perbedaan secara komunikasi? Absolutely, yeah. Absolutely. When the Maduris, or especially for my friend from Madura, it is not use grammatical in well, or not only speaking only, hanya bisa berbicara without study in others course maybe, atau yang kursus bahasa yang lain, itu hanya mental yang ada. Mental yang ada. Jadi bisa diketahui bahwa yang namanya
bahasa pasaran yang dikenal dengan pidgin, nah itu bisa membedakan, karena yang jelas hanya bisa komunikasi saja tanpa ada gramatikalnya. Contoh, ketika tamu atau bule datang ke tiap arshop, Ya. nah, ketika dia tanya how much is, yang jelas langsung spontan dia harus menggunakan harganya langsung kan. Betul. Nah, tidak secara rinci secara menggunakan gramatikalnya. Loh, kalau rinci kayak gimana itu? Nah, kalau rinci begini, contohnya how much is this. Nah, kalau orang jawabannya kan langsung 20, this is, ya kan? oh ya. This is pakai grammatical kan? Kalau di sana enggak, teman-teman itu langsung. Dan di lapangan kebanyakan tidak pakai gramatikal. Enggak pakai grammatical. Itu yang dinamakan pidgin. Ya. Nah, seperti itu. Saya ingin kembali ke siapa tadi namanya? Mas Abi. Mas Abi. Mas Abi, di pondok itu dipelajari semuanya atau ada kekhususan hanya belajar speakingnya atau semuanya dipelajari di sana? For the studying, for the subject, we all learn about English subject. So from the speaking, from the grammar, and from the pronunciation. Jadi kita belajarnya tidak hanya satu subjek yang dimana hanya belajar bahasa Inggris di satu materi speaking. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana cara menulis yang benar, yaitu grammar. Dan tentu dalam speaking kita juga kenal pronunciation, yang pada belajarnya kita menggunakan fasih atau tidaknya dalam berspeaking atau ngomong. Jadi itu ada pelajaran masing-masing, kayak kalau kita ada di gramatikal Arab, ada nahu sorob, bahkan in English also we use any grammars and pronunciation. So when we are speaking English, so like native speaker. Ini pasti sekali Mas Abi. Saya ingin bertanya proses belajarnya. Idealnya orang belajar bahasa Inggris, metode yang dipakai di Sukorejo, apakah harus grammar dulu atau speaking dulu atau cara pengucapannya dulu? Kalau yang terjadi di sana, itu yang pertama. Yang kedua, soal waktu. Biasanya kan di setiap kursusan itu dia ada apa istilahnya, cara-cara cepat belajar bahasa Inggris semuanya. Kalau di Pare itu kan sebulan bisa, 2 bulan bisa. Nah di Sukorejo ini berapa lama kita harus belajar agar bisa bahasa Inggris? Oke, for the first, jadi pertanyaan yang pertama, ada istilah speaking without grammar is bullshit. Jadi speaking tanpa grammar biasanya kita kenal dengan omong kosong. Karena benar begitu, grammar bahasa Inggris tanpa grammar bullshit. Kalau bullshit ya. Oke, silakan aja. Bullshit ya, benar kata Kak Hadar yang mengatakan bahwa pidgin language yang kita gunakan dalam bahasa sehari yang ada di arsop di Bali itu yang tidak menggunakan grammar. Jadi kita belajar bahasa Inggris secara ilmiah. Itu bedanya dari pelajar yang terdidik dengan pembelajar yang kurang terdidik, dalam artian ranah belajar kita ke ilmiah, bukan terhadap ke lingkungan yang memang sudah bisa dipraktekkan di lapangan, yang belum tentu kita tahu bagaimana praktek itu yang sebenarnya. But fortunately, untungnya we also studied around or in my rooms or even course, we also study completely complete dalam artian grammar yes, speaking yes, and pronunciation yes, also reading is yes. So all is yes. Berapa lama itu? Untuk berapa lamanya, jujur pelajaran bahasa Inggris kalau pertama kita memang sedikit lebih sulit kalau memang tidak pernah tahu. Tapi kunci yang paling pertama adalah kita berusaha untuk memorizing. Pertama menghafal. Maka semakin lama. Iya, bisa jadi. Semakin cepat. Semakin cepat juga. Semakin cepat untuk bisa cacisus bahasa Inggris. Tentu belajar dalam bahasa Inggris ada metode dan caranya. Nah, metode yang di Sukorejo itu bagaimana? Yang pertama, kalau
kita belajar bahasa Inggris, kita kombinasikan dengan pengalaman ketika saya belajar di Pare tahun 2013. Saya ke Pare, alhamdulillah saya punya pengalaman tidak hanya belajar di pondok, tapi saya mengkombinasikan dengan cara di Pare dengan cara di pondok, tentu tidak berbeda, jauh tidak berbeda. Kampung Inggris itu ya, Di kampung Inggris di Kediri. Walaupun English area, walaupun mindset kita kayak apa sih bahasa Inggris yang ada di luar sana, ternyata di pondok kita jauh lebih baik ataupun sama dengan level di luar. Jadi pertama yang kita ajarkan, talk to yourself. Talk to yourself means we try to talk to other people before you talk to other people. We talk to ourselves, is it good or not to speak to other people. Jadi kita juga mempraktekkan sebelum saya belajar atau speaking ke orang lain, saya mencoba untuk belajar atau berbicara di depan kaca atau berbicara terhadap diri saya sendiri. Baguskah enggak pronunciation terus ngomong saya di depan kaca. Jadi sebelum saya ngomong ke orang pada mulanya, saya harus belajar sendiri, baru nanti saya praktek, baru saya minta koreksi kepada orang lain, is it correct or incorrect. Oke, tadi sempat mengatakan bahwa metode yang di pondok yang sudah diajarkan sebenarnya tidak jauh berbeda kualitinya dengan di luar. Walaupun Pare itu kan sebenarnya kan sudah kelas kelas bagus lah kan di sana. Nah, yang dimaksud kualitasnya itu sebenarnya tidak terlalu jauh, itu dari sisi apanya? Kualitas dari sisi praktek dan keinginan rasa belajar kita. Tentu kita bisa rasakan ketika ada orang yang belajar bahasa Inggris, dia mempunyai himmah atau keinginan yang sangat tinggi. Sama halnya dengan kita di Pare, kita diajarkan fokus on one subject, yaitu bahasa Inggris. Tapi mungkin dari sisi ini nih, beratan di pondok ya, karena di pondok mungkin beban sisi religiusnya ditekankan, lalu sisi bahasa Inggris juga harus. Sedangkan di Pare kita kan bisa fokus ya. Mungkin itunya yang perbedaannya ya. Bedanya hanya di fokusnya saja. Fokusnya saja. Oke. Kalau Mas Abi sendiri butuh berapa lama belajar di Sukorejo bisa ngomong atau bisa bahasa Inggris? Kurang lebih saya belajar di Sukorejo tahun 2010 sudah masuk di ESA. 1 tahun saya belajar di ESA, saya tahu ngomong sendiri tanpa harus orang ngomong kepada saya nggak tahu what they are talking about. Jadi saya tidak tahu dia ngomong apa. Yang penting saya tahu ini omongan saya. Tahun pertama. Tahun kedua saya mencoba, saya harus tahu bagaimana orang mengatakan apa kepada saya. So every time is running well. Hari tahun kedua saya bisa ngerti apa yang mereka katakan kepada saya. Jadi kurang lebih kalau memang pemula, for the beginner, 3 months you have to focus, you will get it. Jadi 3 bulan kalian fokus, kalian bisa tentu. Ya, oke. Ini soal ketekunan ya, soal ketekunan. Jadi walaupun dari sisi pribadi punya sisi kelemahan menghafal mungkin, karena setiap orang kan punya kelebihan, kadang kelebihan menghafal, kadang kelebihan dalam menganalisa. Tapi sebenarnya kuncinya, solusinya ada pada ketekunan. Gitu ya, Mas Abi. Oke, saya ingin menyambung ke Kak Hadar. Tadi dikatakan belajar bahasa Inggris tanpa grammar bullshit, ya kan? Kalau di akademik itu iya. Kalau menurut saya itu iya, karena kita akan literasi teks Inggris itu pasti, dan mungkin belajar yang lain-lain itu butuh yang teoritis. Tapi kalau di Bali nih khususnya yang kita berinteraksi langsung, seberapa penting itu belajar grammar? Karena ada saya juga bergelut di Bali kebetulan, kan bergelut di Alshop, di toko, banyak orang-orang yang bisa tanpa belajar secara teori, dan bahkan ada yang bilang ngapain harus jauh-jauh belajar ke Pare, ngapain harus kursus kalau ujung-ujungnya hanya ingin bisa bicara dengan bule. Kita standby saja di Alshop selama 2 bulan itu sudah bisa. Ya. Nah itu saya ingin mengkonfirmasi, apakah iya belajar tanpa grammar itu bahasa Inggris bullshit? Tentu ya, dikatakan bullshitnya itu ketika, contoh saja example ya, ketika teman-teman itu diminta menjawab SMS lah,
dari tamu itu ya. Oh. Nah di situ yang bisa membedakan. Ya. For the first time dia. Tapi kan Jadi- ada translate sekarang. Kalau translate itu tidak tidak mendukung secara 100%. Oh. Banyak salahnya juga. Ya, ya. Jadi di bahasa Inggris ada kata mistik dan error. Dah, ketika ditranslate itu banyak bukan mistik tapi error. Nah, error itu yang menjadi bagaimana kita mengembangkan untuk mempelajari sudah lebih mendalam tentang gramatikalnya. Ya. Nah, kemudian saya menyambung dari Mas Abi. Ya. Kalau di Pidgin di daerah Kuta itu pronunciation-nya itu kurang. Pronunciation. Tapi ngerti kenapa? Paham. Itu namanya Pidgin, itu yang penting dia paham, saya paham. Iya. Itu bahasa Pidgin itu. Intinya di situ. Aha. Kalau Mas Wandi itu tanya bagaimana membedakan seberapa penting untuk grammar di daerah Kuta atau secara yang dikatakan Pidgin, itu penting sekali. Ketika ada sekarang lah online lah, kita bisnis online. Kalau tidak paham dengan writing, ya grammar, maka Bingungan. bingung juga. Ya. Yang mendukung menyambung dari Abi, bagaimana cara cepat untuk belajar bahasa Inggris, yaitu kalau di Pare itu, Mas Wandi ingat enggak Harvard English Course itu pernah nggak mendengar? Yaitu satu hari itu 45 vocabularies memorize. Ya, dulu saya masih setiap hari itu 30 kayaknya, apa 20. Ya, itu di sana tujuannya itu the mind. Oke. The point is in the Harvard course, it is memorize. Memorize vocabulary. The not important thing about grammar, about reading. The most important speaking, significant of speaking. Jadi di sana terfokus kepada speaking. Ya, kalau dia hanya bisa ingin speaking, bicara toh, itu hanya membutuhkan kosakata saja. Kata-kata. Nah di situ. Terus kalau ada orang yang nyeletuk begini, nyeletukan iseng-iseng mungkin ya. Ya. Walaupun saya belajar grammar, belum karena begini kadang perbandingannya, orang yang sukses di Kuta itu, Ya. di Kuta itu tidak semuanya ngerti grammar, tapi dia bisa berhasil mendekati bule. Bahkan beberapa teman yang bilang kalau grammar itu bisa seakan kita terlalu sopan atau terlalu Ya. terlalu kalau bahasa selalu formal lah. ya terlalu formal. Ya. Kalau ukurannya untuk mendekati bule, kedekatannya untuk meraih kesuksesan. Grammar itu faktanya di lapangan itu orang yang berhasil banyak yang tidak ngerti grammar, hanya speaking saja. Tentu ya. Karena Jadi grammar itu penekanannya sebenarnya manfaat di lapangan itu selain writing apa? banyak ketika teman-teman itu ketika diminta untuk dibutuhkan ya wedding party itu menyambut apa yang kita lakukan kalau tidak punya dasar bahasa Inggris untuk sambutan. Hanya ngomong saja face to face bisa, tapi di umum kan nggak tahu teorinya. Betul. Nah di situ dibutuhkan. Jadi ya sebenarnya ngerti secara kompleks itu lebih baik ya? Lebih baik. Agar bisa ketika kapan dibutuhkan di tempat-tempat masih dibutuhkan itu bisa menyesuaikan. Lebih baik ya. Oke. Itu ada pengalaman saya, teman saya itu untung juga dia pernah di Pare, dia masih ingat dengan konsep yang di BSC, sudah paham ya kan, tahu BSC itu. Nah di situ banyak menghafal, memorize tentang konsep jadi moderator. Nah dia paham, dia mengetahui betul. Nah ketika dibutuhkan di wedding party, dia bisa untuk menyampaikan tentang apa manfaat dari wedding party, itu bisa fungsi-fungsinya itu dengan baik. Oke, saya tangkap Kak Hadar. IKSAS ini kan lembaga perkumpulan alumni yang ada di masyarakat selain sebagai tangan panjang dari pesantren. IKSAS ini kan juga apakah tidak punya rencana semisal mengadakan kursus khusus untuk para anak-anak yang masih dini itu untuk diajarkan
itu kan mungkin lebih bekal, itu lebih baik. Apakah itu ada terprogram di saya atau ada rencana? Sudah ada rencana itu. Sudah ada rencana. Sudah terrealisasi. Sudah terrealisasi pada angkatan Haji Tayyib. Oh, Bahkan saya yang jadi tenaga pengajarnya. Itu waktu itu difokuskan untuk siapa? Anak, teman-teman. Anak? Iya, artinya ke siswa SD itu. Ya. Dan periode awal untuk bahasa ini saya pernah 2000. 2000 awal Pak Zaini itu. Kenapa kemudian itu tidak berlanjut sampai sekarang? Apa yang menjadi kendala? Padahal itu kan sesuatu yang menurut saya sangat bermanfaat. Nah, di situ karena juga saya itu full time di luar juga, kemungkinan besar bisa ada rencana baru. Mungkin dari teman-teman santri yang akan jadi alumni itu ya, yang kebetulan punya skill bahasa Inggris bisa dimanfaatkan. Artinya bisa mengaplikasikan ilmunya di dalam skill bahasa Inggris itu. Di situ saya juga ada rencana. Oke, Mas Abi, saya kembali ke Mas Abi. Apa menurut Mas Abi secara pribadi yang paling sulit ketika belajar bahasa Inggris, terutama di pesantren? Karena kalau di Pari kita kan ini fokus. Waktu itu terforsir fokus. Dulu saya di Pari itu bahkan waktu terhitung hampir 12 jam lebih dari pagi until malam itu full belajar bahasa Inggris. Tapi di pesantren kan banyak studi yang harus kita lakukan. Urusan keagamaan, masalah kitab dan lain sebagainya masih dicampur dengan urusan bahasa Inggris. Nah, kondisi yang seperti itu bagaimana? So for me, what makes me difficult for learning English is the environment. The environment means jadi faktor lingkungan. Okay. Jadi di pondok memang benar apa yang sudah disampaikan moderator. Lingkungan sangat menentukan dari apapun yang kita pelajari. Not only about English, but everything what we are studying about. Jadi lingkungan yang di pondok ajarkan, kita tidak hanya fokus dalam satu subjek, tentunya bahasa Inggris, but we must have any partner. Kita harus atau wajib mempunyai partner yang setiap saat kita mau tidak mau we have to speak English 24/7. Jadi mau ke jeding kita bahasa Inggris, mau makan atau mau beli nasi kita wajib bahasa Inggris, mau tidur pun wajib berbahasa Inggris. Jadi walaupun kita belajar kitab, tapi kita wajib pakai bahasa Inggris. Itu bedanya kalau kita punya partner dan lingkungan. Makanya setelah ada kursusan, kita langsung ke kamar atau asrama bahasa yang biar fokus dari belajar di kursusan biar terus menerus untuk kita belajar di kamar lagi. Benar, tadi saya ini untuk latihan ya. Ngaji kitab maknanya pakai bahasa Inggris. Itu belajar dengan begitu. Yes. Jadi kalau di kamar kita biasa memakai pemanaan arti. Jadi pemanaan arti ketika belajar bahasa atau kitab kuning, we use also English language. Jadi ustadz atau kepala kamar, my teacher, sometimes my room leader, they give meaning with the English language. Jadi pakai bahasa Inggris. Itu bedanya kalau kita belajar di kamar yang lain tanpa ada fokus belajar bahasa Inggris. Jadi kita punya 2 poin plus. Pertama, kita belajar kitab. Yang kedua, tidak hanya belajar kitab tetapi the meaning with English. Jadi pakai bahasa Inggris. Itu yang menjadi kenapa bahasa Inggris itu menjadi ketertarikan saya untuk bisa terus belajar. Sampai saat ini up to now we are studying endlessly. Ya, jadi sepertinya itu menarik. Ada selaku ketua IKSAS yang sekarang kan program Ramadan atau next program untuk apa istilahnya kepada citra pesantren. Mungkin di IKSAS kita bisa sambil lalu teman-teman santri yang punya kapasitas dalam baca kitab dan bahasa Inggris kita sampaikan ke publik. Maksudnya ngaji tapi artinya memakai bahasa Inggris. Ini kan masih agak jarang ya, walaupun mungkin pendengarnya itu agak sedikit ya. Tapi untuk membangun citra bahwa pesantren bisa mengkombinasikan kitab dengan bahasa Inggris, kalau kata Syahrini itu sesuatu banget.
that is good ideas to combine with the yellow book, yeah, with the English, study English. It is good for student Islamic building in Sukorejo when the will candidate, yeah, graduated from Islamic building. It is good. Jadi intinya kita harus analyze student, active student in English language. Jadi menganalisa, mendata teman-teman yang punya skill bahasa Inggris. Dan menurut saya sepertinya alumni banyak lah yang punya kapasitas itu. Mungkin, apakah tidak? Mungkin bisa jadi. Yang jujur, kalau enggak, kalau bisa ada jadi. ya ada. Karena juga banyak teman-teman yang alumni itu ya. Yang bisa ya? Iya banyak. Okay. Contohnya yang di Jembaran ada bahasa Inggrisnya itu. Nah itu keren itu. Bisa kita kalau dianggap produk bisa dijual. Bisa. Tapi bukan untuk apa membanggakan diri, bukan. Lebih kepada motivasi. Motivasi ya. Motivasi bahwa Sukorejo loh bisa membuat produk, bisa baca kitab dengan bahasa Inggris. Oke, karena berhubung dengan waktu, tidak terasa sudah 30 menit sebelum kita tutup. Mungkin saya ingin minta kesan atau pesan dari orang yang sudah ahli dalam bahasa Inggris, sebagai santri, sebagai alumni, manfaatnya bahasa Inggris itu yang paling terasa sebagai santri apa, dan sebagai alumni yang sudah berkecimpung di masyarakat bagaimana? Bisa dimulai dari ini dulu. Manfaatnya ketika saya turun di lapangan itu ya, di Kuta khususnya, itu ketika saya pakai grammar, menggunakan grammar dengan baik ketika ngobrol dengan bule, itu bisa membedakan orang akademisi, orang yang pakai bahasa Inggris dengan baik, dengan Vatikan itu dengan begitu akhirnya dia membedakan, manfaatnya di situ. Dan kedua, ketika diminta sama tetangga terus teman-teman siswa untuk menerjemahkan, di situ saya manfaatnya sudah jelas seperti itu. Nah di situ untuk apalagi translate, ya itu yang paling penting di sini. Manfaat sekali itu. Oke, silahkan dilanjut Mas Abi. In additional, menambah saja, for me English help me a lot ya, from my education, dari pendidikan, baik dari sosial, semua sangat membantu saya. Dari education, saya bisa merasakan bahasa Inggris sudah mampu memberikan satu sumbangsi. Saya bisa go internasional, contohnya dari pengalaman lomba tingkat internasional di Malaysia tahun 2019. Jadi mungkin pencapaian tertinggi tidak ada mungkin selain I can go international with my English. So maybe Nomor berapa waktu itu? nomor satu tentunya. Nomor satu alhamdulillah. Se-internasional tentunya. Ya, we can say all the word ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi melebih daripada itu, English is very important for our life. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dari kedua narasumber yang pada intinya satu, bahasa Inggris ya di pesantren itu bukan sesuatu yang tabu atau sesuatu yang jarang kita diskusikan. Bahkan sebaliknya, seorang santri bisa jebol di tingkat internasional yang pada waktu itu di Malaysia tahun berapa Mas? 2019 Mas Abi, dan ini saat ini orangnya mampu bersaing dengan lingkungan yang di luar. Ini menurut saya pencapaian yang sangat luar biasa. Yang kedua, ketika pulang di masyarakat, bahasa Inggris terutama di Bali ini menjadi suatu kelebihan yang begitu sangat terasa ya. Karena apalagi kita menguasai kompleks dari belajar bahasa Inggris, baik dari cara ngomongnya dan cara grammarnya, itu mempunyai nilai tersendiri dan kelebihan tersendiri. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, diskusikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita bisa lanjut dengan materi-materi yang lain, dan jangan lewatkan, terus tonton di channel Iksas Badung yang
programnya akan selalu berinovasi dan kita akan mencoba kepada hal-hal yang mencerahkan mata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.